second. Ya, pemirsa, kita kembali di Good Morning Indonesia dan seperti biasa ya Restu, setiap hari Senin di segmen Morning Talk yang akan kita bahas hari ini kita selalu mengundang mengundang narasumber buku ya, penulis buku. Dan seperti pada pagi hari ini sebagian dari Anda yang terutama yang sudah memiliki anak tentunya pernah mendengar istilah atau tentang imunisasi. Sesuai juga dengan pembahasan Morning Talk kita pagi hari ini, kita akan mengungkap seperti apakah sebenarnya imunisasi tersebut, seberapa pentingkah imunisasi terutama bagi anak-anak, dan tentunya pertanyaan-pertanyaan lainnya yang akan kita bahas hari dengan bintang tamu yang telah datang di studio. Di samping saya telah hadir Dr. Arifianto, spesialis anak ya. Dokter, selamat pagi. Pagi, Dok. Pagi. Segar sekali dokter, lancar dokter perjalanan ke studio? Alhamdulillah. Dan hari ini kita akan membahas buku yang sudah ditulis oleh Dr. Dr. Apin ya, yaitunya Pro Kontra Imunisasi. Gimana, agar tak salah memilih demi kesehatan buah hati. Demi kesehatan buah hati. Juga banyak pro kontra ya di masyarakat terkait dengan imunisasi sendiri. Dan terkait dengan itu kita akan membahas lebih jauh khususnya dengan buku yang Dr. Apin ini tulis. Betul sekali. Nah ini Dok, kalau kita langsung saja ya dengan pertanyaan pertama. Ini sebenarnya maksud dari penulisan buku ini sendiri seperti apa sih? Tujuan utamanya adalah saya ingin memberikan edukasi, terutama kepada orang tua, mengenai pentingnya imunisasi. Sebenarnya imunisasi adalah program pemerintah yang sudah berlangsung sejak tahun 1950-an. Tapi sayangnya akhir-akhir ini ada fakta beberapa orang tua itu sepertinya tidak setuju atau menolak untuk anaknya diimunisasi. Dan setelah saya coba telusuri, semata-mata itu lahir dari ketidakpahaman mereka. Mereka menganggap ada sesuatu yang membahayakan di balik imunisasi sehingga mereka menolak. Nah, saya merasa terpanggil untuk meluruskan bahwa sebenarnya apa yang mereka khawatirkan itu tidak benar. Benar sekali kata dokter Lorosul, karena ada perbedaan pola mendidik anak, cara mendidik dan merawat anak ya dengan antara nenek saya, ibu saya, dan kakak saya. Kalau nenek saya udah nggak usah imunisasi, anak juga dikasih ASI, makan yang benar juga udah sehat. Kalau ibu saya mesti pakai imunisasi. Kalau kakak saya bingung imunisasi itu apa. Jadi buku ini adalah untuk menjelaskan kepada orang tua, terutama yang baru-baru jadi orang tua ya dok ya, seberapa penting imunisasi biar nggak berantem sama nenek sama eyangnya. Dan anyway dokter, pembuatan buku Pro Kontra Imunisasi ini memakan waktu berapa lama? Ya kebetulan profesi saya kan di rumah sakit itu. Jadi saya coba untuk menyempatkan di sela-sela waktu yang ada ya kira-kira 1 tahun saya mengerjakannya. 1 tahun? Itu awalnya dari mana sih dok? Dari blog, apa dari Twitter, apa dari ngobrol-ngobrol di warung kopi? Kebetulan sejak tahun 2005 saya juga aktif memberikan edukasi kesehatan anak di mailing list di Milih Sehat, di sehat@yahoogroups.com. Kemudian saya juga memberikan ceramah di beberapa kota bersama yayasan Orang Tua Peduli, dan juga saya praktek. Jadi dari situ saya menangkap ternyata banyak orang tua yang masih belum paham imunisasi itu apa, dan padahal di sisi lain ini adalah salah satu, kalau saya katakan, sebagai kebutuhan dasar anak. Karena seluruh negara di seluruh dunia itu memberikan imunisasi buat anak sejak bayi itu lahir. Karena saya melihat fakta yang ada di lapangan, kebetulan saya juga senang menulis. Ini adalah buku kedua saya coba untuk mengangkat topik imunisasi ini. Oke, apa sih yang mengilhami dokter sehingga akhirnya saya pengen dong membuat buku tentang imunisasi? Karena sebegitu banyak dokter ahli spesialis anak dan juga yang ahli imunisasi, kemudian tiba-tiba muncullah Dr. Apin menelurkan sebuah buku tentang imunisasi. Apa yang mengilhami dokter? Pada saat saya sedang menjalani pendidikan dokter spesialis anak di rumah sakit, saya mendapatkan ya anak-anak yang katakanlah meninggal. Menurut saya meninggal sia-sia. Karena penyakitnya seharusnya bisa dicegah, seperti sakit campak, dirawat di ICU, meninggal. Anak dengan difteri, meninggal. Padahal harusnya campak itu sudah tidak ada lagi, difteri itu sudah tidak ada lagi. Mereka ternyata belum diimunisasi atau tidak lengkap imunisasinya karena ketidakpahaman mereka. Tapi saya mendengar banyak orang tua yang mengatakan, anak saya ada beberapa orang tidak diimunisasi sehat-sehat saja. Anak tetangga saya
di imunisasi lengkap kok sering sakit-sakitan. Mereka tidak mendapatkan fakta yang kami temui di rumah sakit. Banyak anak yang meninggal sia-sia karena tidak diimunisasi. Maka saya ingin sekali meluruskan ini dan ya saya menulis buku yang ada sekarang ini. Oke, tapi terkait dengan tadi ini judulnya pro dan kontra. Kalau dokter sendiri dari pengalamannya terkait dengan ceramah-ceramah yang dokter lakukan ke beberapa kota, terus juga ada dari Milis atau mungkin pasien-pasien anak yang datang ya. Dan bukti nyata di lapangan. Iya, ini seperti apa pro kontra dari imunisasi sendiri? Apakah memang di Indonesia banyak yang lebih pro atau mungkin banyak yang kontra dan seperti apa ini? Tentunya lebih baik yang pro, karena memang orang tua kita pun juga sebagian mungkin sudah ada yang diimunisasi gitu. Jadi mereka meneruskan ke generasi anak-anaknya. Nah, yang kontra itu terutama untuk Indonesia itu ada yang mempermasalahkan status kehalalan. Dianggap vaksin itu haram karena dibuat dari bahan yang bersumber dari babi. Padahal faktanya tidak seperti itu. Kalau di negara-negara lain yang kemudian masuk juga isinya ke Indonesia, itu vaksin berhubungan dengan autisme. Jadi anak-anak yang imunisasi nanti jadi autisme, jadi mengalami keterbelakangan mental. Tapi itu benar tidak sih, Dok? Tidak, itu semua tidak benar. Dan bahkan di luar negeri pun vaksin terbuat dari bahan-bahan yang bukan dari hewan yang mohon maaf, yang haram ya? Jadi gini, vaksin itu ada dua jenis, dari virus dan dari bakteri. Karena kan tujuan imunisasi atau vaksinasi adalah mencegah penyakit akibat virus atau bakteri tersebut. Nah, pada pembuatannya beda antara vaksin virus dengan vaksin bakteri. Kalau vaksin bakteri itu bisa dibuat di media yang tidak melibatkan sel-sel hidup. Tapi kalau vaksin virus melibatkan sel-sel hidup. Tentunya sel-sel yang sifatnya terutama dari hewan, hanya sebagai media penumbuhannya saja. Itulah yang seringkali disalah tafsirkan, kemudian dianggap semua hewannya itu ya katakanlah berkaitan dengan babi, padahal tidak seperti itu. Hanya ada satu proses kecil yang itu pun ketika di dalam produk akhir vaksinnya disuntikan ke dalam tubuh anak-anak, itu sudah tidak terdeteksi sama sekali kandungan hewan yang sempat medianya itu digunakan. Harusnya di ujung kanan, di ujung kanan label imunisasi ada halalnya kali ya, Dok? Biar percaya kali ya, Dok? Iya, masalahnya adalah di negara kita, vaksin itu kan bagian dari produk obat dan makanan yang memang tidak diwajibkan untuk mencantumkan label, sama seperti kosmetik, obat-obatan itu tidak diwajibkan untuk mencantumkan adanya label halal atau tidak. Betul sekali. Gimana Restu sudah ini? Ini sangat menarik sekali. Ya udah pasti, udah imunisasi dan hasilnya sehat. Imunisasi campak, biar tidak dicampakkan ya. Tapi Dok, kalau tadi kalau yang dari kontra sendiri, apakah memang mereka tidak atau belum mendapatkan penyuluhan atau sosialisasi, atau mungkin ada daerah-daerah misalnya daerah Indonesia Tengah atau yang di daerah Timur, apakah juga ada penjelasan-penjelasan terkait hal-hal seperti itu? Saat ini di era informasi, kita mudah sekali mengakses informasi bahkan dari HP. Banyak yang mendapatkan informasi dari internet. Katakanlah mereka searching atau googling. Sayangnya adalah katakanlah dari 10, kita misalnya ngetik kata vaksin gitu. Bisa jadi dari 10 informasi teratas yang muncul itu bukan informasi yang memberikan kebenaran. Jadi istilahnya hoax atau bad science, informasi yang salah. Itu yang kemudian disebarkan ke orang tua yang lain dan mereka mendapatkan informasi yang salah. Di satu sisi ada beberapa kelompok yang disebut sebagai kelompok anti vaksin, itu mereka cukup giat mensosialisasikan bahwa vaksin itu berbahaya, vaksin itu haram, dan mereka mengajak orang tua untuk tidak mengimunisasi anak-anaknya. Nah, inilah yang sebenarnya kelompok yang dikhawatirkan, karena beberapa kali kejadian, katakanlah tahun 2012 yang lalu itu di Jawa Timur terjadi wabah difteri. Angka kematiannya cukup tinggi, banyak yang tertular, walaupun mungkin tidak semua media massa yang mengangkat masalah ini. Dan ada beberapa penelusuran, sebagian orang tua itu menolak karena pengaruh dari kelompok anti vaksin ini. Kalau boleh tahu itu kelompok dari latar belakang seperti apa ya, Dok? Apa kaum intelek juga, atau mungkin dari agama atau mungkin? Sebagian mayoritas memang bukan dari kalangan medis ya.
dari berbagai latar belakang ilmu, bahkan beberapa cukup berlatar belakang pendidikan yang tinggi karena mereka tahu untuk mengakses internet dan membaca berita sumber dari berbahasa Inggris. Dan ini tidak hanya terjadi di negara kita, di negara-negara maju, termasuk di Amerika, Eropa sendiri pun kelompok anti vaksin ini sangat-sangat banyak. Iya, dan target dokter sendiri untuk buku ini seperti apa, Dok? Ke siapa? Target utamanya adalah untuk para orang tua. Ya memang saya akui terutama yang berpendidikan mungkin SMA ke atas ya, karena saya coba menyajikan informasi yang seilmiah mungkin, jadi beberapa bahasannya mungkin agak berat, tapi saya menuangkan fakta apa adanya, termasuk dari proses sejarah vaksin, proses di pabriknya itu seperti apa, apa saja kandungan, termasuk kandungan kimianya, supaya mereka jelas terbuka bahwa vaksin ini aman, bermanfaat, dan tidak berbahaya. Artinya dari penjelasan ilmiah dari buku ini sendiri juga ada penjelasan terkait dengan imunisasi itu sendiri ya? Ya. Misalnya apa aja nih dok di buku ini dijelaskan? Saya menjelaskan semua vaksin yang ada di negara kita diberikan gitu. Baik vaksinasi yang dasar dari pemerintah maupun yang tidak disubsidi oleh pemerintah. Itu saya juga menjelaskan sejarah imunisasi, bahwa imunisasi ini adalah vaksin itu dikembangkan sejak bahkan sebelum abad ke-18. Saya menjelaskan bagaimana sih kok orang sampai berpendapat bahwa vaksin itu dibuat dari media yang berbahaya makhluk hidup. Ternyata memang ada beberapa media yang zaman dahulu tahun 60-an itu melibatkan katakanlah misalnya media dari kera. Tapi saat ini sudah tidak lagi menggunakan media itu. Jadi saya menjelaskan teknologi kedokteran itu berkembang, apa yang dulu mungkin dilakukan sekarang sudah tidak dilakukan lagi. Sayangnya beberapa sumber itu menggunakan referensi yang tahun 60-an. Padahal sekarang sudah dengan teknologi DNA rekombinan, teknologi dengan menggunakan biologi molekuler sudah sangat baik. Iya, dokter. Di luar pro dan kontra tentang imunisasi yang banyak sekali di Indonesia ini, terutama tadi kata dokter tentang vaksinasi yang disubsidi. Itu masyarakat Indonesia sendiri sudah tahu nggak sih biaya vaksin itu mahal atau memang ternyata banyak yang disubsidi pemerintah sehingga menjadi murah, seperti apa dok? Biar masyarakat jadi lebih paham. Karena ini adalah program pemerintah yang sudah berlangsung sejak tahun 50-an dan sejak tahun 80-an itu sudah bisa diakses di semua pelosok di Posyandu, itu gratis. Gratis ya dok ya? Biaya sama sekali. Tapi ada vaksin yang di luar ada yang tidak disubsidi pemerintah. Jadi ya karena ini adalah kebutuhan dasar, maka pemerintah menggratiskan untuk seluruh anak yang lahir. Ya, semakin seru perbicaraan kita tentang imunisasi dan pro kontranya. Jangan kemana-mana karena kita masih ada segmen 2. Jadi tetaplah di Good Morning Indonesia. Penting atau tidak penting? Kata nenek aku, udah nggak usah divaksin. Salah satu orang yang nggak suka divaksin. Ya. Nih, autisme dan kanker. Iya, nanti ini dok, nanti bisa jelasin aja. Misalnya aku nanya, oh di sini ada daftar isinya nih, misalnya terkait dengan sejarah vaksin atau misalnya imunisasi Indonesia masuk seperti apa, terus cara kerjanya gimana gitu kan. Atau mungkin ada apa ini, mana ya daftar isinya. Oh ini dok, misalnya apa Zara? Kontroversinya ya? Iya, kontroversi vaksin. Vaksin kan dimulai dari usia berapa sih dok? Nanti kita tanya. Iya nanti. Berapa bulan setelah lahir? Dalam 12 pertama kali vaksin pertama itu diberikan idealnya umur berapa? 12 jam setelah lahir. Oh ya, vaksin apa itu? Hepatitis B. Aku belum pernah lihat anak baru lahir disuntik. Serius dok? Iya. Itu perlu tuh. Enggak, kalau bayi-bayi sekarang kalau lahir kayak gitu emang langsung otomatis? Atau ada persetujuan?
Ya, masih bersama kami di Good Morning Indonesia dan kita di segmen Morning Talk dan kita sedang membicarakan buku pro kontra imunisasi agar tak salah memilih demi kesehatan buah hati karya Dr. Arifianto SPA atau Dr. Apin. Atau Dr. Apin di Twitternya @drapin. Jadi kalau seandainya Morning Talk pagi ini tidak memuaskan Anda bisa kontak lewat Twitter ya, Dok ya. Ya, tapi untuk lebih jauhnya kita akan tanya-tanya lagi nih terkait dengan tadi kita sudah mencoba untuk mencari daftar isi ya. Dan ini ketemu ada beberapa bab nih, Dok. Kalau bisa kita tanya, terus dokter mungkin bisa jelaskan. Ada bab 1 imunisasi di Indonesia, terus mengenai imunisasi di bab 2 sejarah imunisasi, terus merembet sampai bab 6 ini ada kontroversi imunisasi. Nah, ini bisa dijelaskan, Dok, isinya. Sebenarnya imunisasi itu seberapa penting atau tidak gitu, Dok? Imunisasi itu penting. Penting aja apa penting banget, Dok? Banget. Oh, penting banget. Penting banget, sangat aman dan sangat bermanfaat. Oke. Dari semua bab yang saya jelaskan tadi, saya ingin menjelaskan dari segi penting. Penting kenapa? Karena saat ini kita ingin mengurangi angka kematian pada bayi dan anak, dan itu adalah salah satu tujuan dari MDG, Millennium Development Goal. Angka tertinggi pada anak penyakit menular itu terutama dari pneumonia, radang paru-paru, dan diare, infeksi saluran pencernaan. Dan ini sudah bisa dicegah dengan imunisasi. Vaksinnya sudah ada, termasuk penyakit-penyakit yang lain terkait campak, difteri, tuberkulosis, itu semua ada. Sejak kapan itu, Dok, vaksin yang untuk mencegah pneumonia? Susah juga ya. Radang paru-paru. Ya, radang paru-paru sejak kapan? Ketika adikku lahir belum divaksin itu. Oke. Pneumonia itu bisa disebabkan oleh virus campak. Nah, vaksin campak sudah ada sejak tahun 1960-an. Lalu pneumonia bisa disebabkan oleh bakteri HIB, Haemophilus influenza B, itu sudah ada sejak tahun 2000-an. Dan yang terakhir bisa juga oleh akibat bakteri pneumococcus, dan itu sudah ada vaksinnya, PCV, itu juga sudah ada sejak tahun 2000-an. Berarti jenis-jenis vaksinasi kepada bayi ini setiap tahunnya terus diperbarui dan semakin bertambah ya, Dok? Karena tujuan akhirnya adalah kita bisa mencegah semua penyakit infeksi dengan vaksin, maka kita selalu mengembangkan vaksin-vaksin baru. Bahkan demam berdarah pun sekarang sudah ada vaksin ya? Dikembangkan. Pencegah demam berdarah? Ya, vaksin dengue sedang dikembangkan. Tapi dokter, untuk anak bayi, manusia-manusia yang baru memulai tahun kehidupannya itu idealnya diberikan vaksin umur berapa? Beberapa bulan atau beberapa jam setelah kelahiran? Vaksin pertama adalah vaksin hepatitis B, itu diberikan dalam 12 jam pertama sesudah lahir. Dan ini harus dikerjakan, semua dokter harus paham ini, karena hepatitis B itu adalah penyakit yang baru terdiagnosis puluhan tahun kemudian. Dan biasanya kalau ketahuan hepatitis B itu sudah menjadi sirosis hati. Pengerasan ya? Dan satu lagi sudah menjadi kanker hati gitu. Jadi, dan banyak orang tua yang mungkin tidak menyadari hal ini. Jangan sampai kena sirosis di umur 40 tahun, kanker hati umur 40 tahun, padahal bisa dicegah dengan imunisasi dalam 12 jam pertama bisa diberikan imunisasi untuk mencegah sirosis. Ya. Dan itu memang tidak harus ada persetujuan dari kedua orang tua? Tidak, imunisasi dikerjakan dengan undang-undang yang sudah berlaku, maka tidak perlu persetujuan orang tua. Begitu bayi lahir disuntik dan itu sudah dilegalkan oleh undang-undang. Kadang kan orang tua takut, worry anaknya diimunisasi karena takut sakit. Kayak saya aja contohnya tadi saya cerita sama dokter, diimunisasi umur berapa bulan langsung pahanya ini. Ada bekas. Jadi kempes, dokter. Ya. Sebelum imunisasi memang orang tua disarankan untuk membaca dahulu. Setidaknya buku saya mudah-mudahan bisa memberikan bekal dasar. Akan ada reaksi setelah imunisasi namanya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Dan itu adalah kejadian yang sebagian besar ringan. Kalaupun demam, paling demamnya hanya 24 jam pertama, kemudian mereda dengan sendirinya. Kalaupun demam, sangat jarang sampai terjadi gejala demam. Kalaupun ada bengkak di bekas suntikan, dengan dikompres, sebagian besar sudah mereda. Jadi sangat-sangat jarang terjadi efek samping yang membahayakan, sehingga aman. Pernah tidak, Dok, di kasus di Indonesia pada khususnya itu kejadian malpraktek imunisasi? Beberapa pemberitaan menyebutkan habis diimunisasi anaknya meninggal. Padahal setiap kali ada laporan seperti itu, kemudian dilakukan investigasi, ternyata tidak ada hubungan sebab akibat. Bisa jadi mungkin katakanlah anaknya habis diimunisasi apa, esoknya dia meninggal. Ternyata sebelum diimunisasi anak ini sudah mengalami infeksi di otak.
kebetulan dia diimunisasi tidak lama sebelum dia meninggal. Dan langsung dihubungkan. Ketika dilakukan investigasi bahkan sampai dilakukan otopsi ternyata tidak. Padahal bukan penyebabnya karena imunisasi. Nah kalau misalnya terkait dengan pemberian imunisasi sendiri atau vaksin-vaksin itu, apakah harus bertahap atau mungkin bisa sekaligus? Injek bisa langsung 2 atau 3 imunisasi. Jadi ada namanya jadwal imunisasi. Jadi misalnya katakanlah pada saat umur 2 bulan, itu anak bisa diberikan beberapa suntikan, ada DPT, HIV, pneumokokus, dan ditetes rotavirus. Nah, yang kedua ada istilah namanya imunisasi simultan. Simultan artinya memberikan beberapa suntikan dalam satu kali kunjungan. Jadi kalau misalnya dia dapat sampai 2 suntikan, bahkan 4 suntikan, itu dibolehkan kalau memang dia tertinggal atau memang dia sudah masuk jadwalnya. Dan itu sudah dibuktikan oleh penelitian, anak-anak yang disuntik 1 dengan disuntik 4 ternyata dari segi penelitian trauma psikologis ataupun rasa nyeri tidak jauh berbeda, dan itu aman. Sehingga boleh dikerjakan. Kalau tentang kewajiban mengimunisasi buah hati ya Restu ya, nih buat kita modal sebelum kita nanti punya anak ya Restu. Itu ada berapa imunisasi yang wajib didapatkan oleh buah hati kita, dokter? Pemerintah sudah mensubsidi, sudah masukkan ada 6 imunisasi dasar. Dari usia berapa ke berapa? Sejak lahir sampai usia 2 tahun. Jadi ada baru lahir sampai umur 9 bulan, kemudian ada ulangan umur 1,5 tahun dan umur 2 tahun. Dan ada beberapa lagi imunisasi yang tidak disubsidi oleh pemerintah, tidak digratiskan. Artinya kita orang tua menambah biaya sendiri ya? Tapi sangat dianjurkan untuk orang tua bisa investasi kesehatan masa depan. Itu kalau boleh tahu vaksin apa dokter? Yang di luar program pemerintah tuh ada vaksin cacar air, kemudian hepatitis A, ada tifoid, dan ada MMR, campak, gondongan, dan rubella. Satu lagi ada pneumokokus, pneumonia tadi, dan rotavirus. Nah ini kalau untuk orang dewasa seperti kita ini dokter, sudah ada imunisasi baru? Ternyata imunisasi tidak hanya untuk anak-anak saja. Jadi ada imunisasi untuk anak dan remaja, dan ada untuk imunisasi dewasa. Katakanlah misalnya mau bepergian ke negara di Afrika atau mau pergi haji atau umroh, itu harus mendapatkan imunisasi meningokokus, kemudian imunisasi influenza, atau katakanlah kita mau pergi ke negara yang dikhawatirkan sedang terjadi wabah hepatitis A, kita memberikan imunisasi hepatitis A sebelum kita bepergian ke tempat tersebut. Ternyata imunisasi tidak hanya, mungkin kalau di mindset kita imunisasi hanya untuk anak bayi. Betul. Orang dewasa juga mesti, apalagi remaja-remaja seperti saya ya dokter ya, juga harus ya dok ya. Kalau kita mau main-main ke negeri mana. Oke, nah terakhir nih dok, apa harapan dokter sendiri terkait dengan buku yang Anda terbitkan, yaitu pro kontra imunisasi. Saya berharap orang tua kritis untuk mau tahu segala sesuatu terkait kesehatan anaknya. Sebenarnya tidak hanya imunisasi, termasuk masalah kesehatan sehari-hari. Dengan mereka menjadi kritis, mereka harus mendapatkan informasi yang benar. Karena sekarang karena mudah mendapatkan informasi dari internet itu bisa jadi tidak benar. Nah, disinilah peran, saya mengenal ada beberapa komunitas orang tua gitu yang cukup bisa memberikan support dan sumber informasi yang benar. Apabila ragu-ragu terhadap informasi yang sudah didapatkan, silakan bisa bertanya ke teman-teman yang lain, atau mungkin bisa bertanya ke kami, ke dokter, mana kira-kira yang bisa dipercaya, mana yang tidak. Kalau konsul di rumah sakit bayar, bisa konsul gratis di Twitter ya dokter ya, @dokterapin. Bisa dicek sekarang loh ibu-ibu di rumah. Baik, ini dok, sebelum kita tutup, kira-kira dari ini kapan ini diterbitkan? Sudah terbit dari pertengahan bulan Agustus kemarin. Dan bisa didapatkan di toko buku. Masih ada ya dok ya? Sudah sebulan ya? Iya, kurang lebih sebulan. Jadi segera ke toko buku sebelum kehabisan. Betul. Dan responnya sendiri gimana nih? Sekarang sudah masuk cetak ulang. Wow, sudah berapa kali? Cetak ulang yang pertama. Oke, baru sebulan ya. Baru sebulan sudah kedua. Nah ini mantap sekali nih. Pastinya juga untuk Anda yang tertarik untuk bisa concern terhadap kesehatan buah hati, apalagi terkait dengan imunisasi dan vaksin, Anda bisa langsung dapatkan buku pro kontra imunisasi di buku atau di toko buku kesayangan Anda. Ya. Dan demikianlah perbincangan kami dengan Dr. Apin, yang semoga juga bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi Anda. Dan perbincangan ini juga menutup perjumpaan kita.